Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan melanjutkan konfigurasi Rocky Linux kita. Kita akan melakukan instalasi Nginx. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini instannya sudah saya buat di Amazon Web Service ya, salah satu cloud provider, dan kita pilih regionnya di Jakarta. Rocky Linux-nya 9, video tentang pembuatan VM-nya di AWS ini sudah kita upload sebelumnya ya. Oke, di sini saya sudah kopikan alamat IP publiknya, kemudian saya akses menggunakan Termius ya. Ini salah satu SSH client juga. Videonya juga sudah tersedia di channel ini, bisa dicari ya, Termius. Oke, tahap pertama adalah kita perlu melakukan semacam update ya. Itu adalah perintahnya sudo, default username-nya adalah Rocky ya, di Rocky Linux ini, ketika kita membuat instannya di AWS. DNF ya, di CentOS 8, Rocky 8 itu sudah menggunakan DNF. Kemudian update. Tambahkan strip Y untuk menyetujui langsung ya. Proses update akan berjalan. Kita akan tunggu. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Maaf, proses update sistemnya sudah selesai. Ini berlaku sekitar 5 menit. Silakan ditunggu saja. Kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya adalah proses instalasi dari Nginx-nya. Seperti biasa, kita menggunakan sudo ya. Kemudian DNF, kemudian install, kemudian Nginx-nya. Kita enter. Oke, muncul semacam notifikasi bahwa apakah setuju untuk menginstal, defaultnya N ya. Jadi kalau kita enter ini akan keluar dari proses instalasi. Jadi kalau dilihat juga ada selain Nginx-nya ada 3 paket lain yang akan diinstal ya. Itu adalah dependensi yang diperlukan oleh Nginx. Kita pilih Y untuk menyetujui. Proses instalasi akan berjalan. Oke. Selanjutnya bisa kita enable ya Nginx-nya supaya saat sistem Rocky Linux-nya berjalan, maka Nginx-nya juga berjalan ya. Jadi kalau web server, seharusnya saat kita running instannya, maka web servernya juga sudah running gitu. Jadi kita gunakan perintah sistem CTL ya, enable, kemudian nama dari service-nya, yakni Nginx. Akan terbuat symlink yang akan berjalan otomatis saat servernya hidup atau restart. Kemudian kita start dengan sistem CTL juga. Start Nginx. Setelah itu bisa kita cek statusnya. Ini sudah berjalan ya. Oke, kemudian kita harus pastikan firewall-nya ya sudah mengizinkan port 80. Jadi default web server itu berjalan di port 80. Baik itu Nginx maupun Apache ataupun web server yang lain. Biasanya dia akan listening default-nya di port 80 untuk koneksi HTTP. Jadi kita bisa cek dulu firewall D ya. Oke, kita harus install dulu, sepertinya belum ada ya. Sudo dnf install firewall D. Ini adalah firewall yang bisa kita gunakan di
Red Hat Like ya. Jadi, Rocky Linux ini kan, Red Hat Like turunannya dari Red Hat, jadi dia menggunakan firewall D. Jadi ini kita install dulu, kita pilih Y untuk menyetujui. Oke, bisa kita cek lagi state-nya sekarang not running ya. Kita jalankan, op, ada yang kurang, kita start. Oke, kita cek lagi state-nya sudah running ya. Kemudian kita akan cek port berapa saja yang dibuka saat ini. Strip list strip all. Itu defaultnya adalah ini ya. Karena ini kita punya satu interface SSH, jadi koneksi kita ini SSH ini juga sudah di allow secara default. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan untuk HTTP-nya menggunakan perintah firewall cmd, kemudian kita ingin hal ini menjadi permanen ya. Kita tambahkan service yang namanya HTTP. Salah ya. HTTP. Oke, sekalian juga kita tambahkan HTTPS. Kita reload. cmd reload. Kemudian kita cek state-nya lagi. Bukan state-nya. List all-nya sudah di allow HTTP dan HTTPS. Bisa kita cek di browser sekarang. Copy alamatnya. Tadi nginx sudah kita pastikan running ya. Oke, sudah berjalan ya. Rocky Linux System. Selanjutnya adalah kita akan melakukan beberapa opsi ya yang tadi kita jalankan dari Nginx-nya. Ya, dari start, kemudian ini juga bisa kita melakukan stop ya. Stop untuk memberhentikan dari Nginx-nya. Kalau kita buka nanti akan not found ya. Kita start lagi. Bisa juga ada pilihan restart ya. Jadi ini opsi-opsi yang bisa kita gunakan dalam mengelola web server Nginx. Bisa juga kita menggunakan opsi reload. Reload ini akan melakukan reload ulang dari folder config-nya. Jadi kalau ada perubahan dari config, misalnya kita menambahkan virtual host baru, maka kita bisa menggunakan reload ya, tanpa harus melakukan restart dari Nginx-nya. Namun saat kita melakukan edit config utama dari Nginx-nya, maka untuk mendapatkan efek kita harus melakukan restart dari Nginx-nya. Seperti itu. Kemudian default config dari Nginx ini kita restart aja ya. Itu file yang muncul di sini itu adalah file defaultnya ya. Itu ada di user, share, kemudian Nginx, HTML. Jadi di sini adalah file HTML default yang muncul di sini. Ini bisa kita custom ya. Kemudian untuk config-nya itu ada di etc, kemudian Nginx, di sini ya. Nah, config utamanya itu adalah nginx.conf. Oh, salah. Saya gunakan nano ya. Nano nginx.conf. Oh, nanonya belum ada. Nah, ini adalah config utamanya. Yang memanggil folder filenya tadi.
Kemudian config yang lain untuk virtual host-nya itu ada di folder conf.d. Nah, jadi default-nya itu di sini. Misalnya kita buatkan default.conf. Nah, di sini kita bisa menambahkan virtual host lain, bisa menggunakan subfolder atau domain terpisah. Kemudian untuk lognya itu ada di defaultnya ini ya, ada di sini, di var, kemudian log, kemudian nginx. Sini nanti akan ada akses sudo cd var log nginx. Nah, di sini ada akses log dan sebelumnya belum pindah ya, karena kita tidak root, jadi tidak memiliki akses. Vim v ya, etc bukan var log nginx. Akan ada dua buah file, access.log ya, ini log aksesnya, dan yang untuk filenya adalah error.log. Untuk log file error ya. Oke, untuk konfigurasi virtual hostnya mungkin nanti akan kita buat di video terpisah ya. Jadi untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan instalasi Nginx Web Server, kemudian melihat konfigurasi virtual host dan default folder yang digunakan untuk menampilkan halaman web ini. Dan demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.